Selanjutnya kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. IHSG pada siang hari ini bergerak di zona hijau, ada kenaikan 0,18% ke level 8.523,79. Ada sejumlah katalis yang akan mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini, di mana yang pertama, Badan Pusat Statistik akan merilis data inflasi November. Pada hari ini, konsensus pasar memperkirakan kenaikan harga bulanan di level 0,22% month to month, sedikit lebih rendah dari Oktober yang mencapai 0,28%. Secara tahunan, inflasi diproyeksi di 2,8% year on year dengan inflasi inti stabil di kisaran 2,3%. Tekanan terbesar masih datang dari harga pangan seperti ayam ras, telur, cabai, dan juga bawang. Menurut ekonomi Bank Juniman, sejumlah komoditas mulai turun sehingga membatasi tekanan harga. Sementara ekonom Danamon Hosiana Situmorang menilai pola musiman akhir tahun mulai terlihat, di mana permintaan protein naik dan harga sayuran terdorong karena bukan musim tanam. Penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite serta harga emas yang masih tinggi juga mempengaruhi biaya transportasi dan inflasi inti. Badan Pusat Statistik juga akan merilis data neraca perdagangan Oktober 2025 hari ini. Konsensus pasar memperkirakan surplus perdagangan RI menyempit menjadi 3,69 miliar dolar AS, turun dari 4,34 miliar dolar AS pada September. Penurunan surplus ini dinilai atau dipicu melemahnya nilai ekspor, terutama dari komoditas batubara dan nikel yang mengalami koreksi harga di pasar global. Di saat bersamaan impor mulai menaik menjelang akhir tahun untuk kebutuhan restocking industri. Importasi barang modal, migas dan komoditas energi mengalami kenaikan seiring persiapan industri menyambut periode Natal dan juga Tahun Baru. Tim ekonom Bank Mandiri menilai penyempitan surplus dipengaruhi oleh permintaan domestik yang mulai menguat, namun harga komoditas global di tingkat hulu masih menahan kinerja ekspor. Selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana S&P Global hari ini akan merilis data PMI Manufaktur Indonesia periode November 2025. Bulan sebelumnya PMI berada di level 51,2, naik dari 50,4 pada September dan memperpanjang tren ekspansi selama 3 bulan berturut-turut. Laporan S&P Global menyebutkan kondisi operasional industri manufaktur terus membaik di awal kuartal 4. Pemesanan baru meningkat dan produksi tetap stabil sehingga mendorong aktivitas pembelian dan perekrutan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja pada Oktober tercatat sebagai yang tertinggi sejak Mei, mencerminkan optimisme industri terhadap permintaan masa depan. Namun di sisi lain perusahaan melaporkan kenaikan biaya input pada laju tercepat dalam 8 bulan terakhir akibat mahalnya harga bahan baku. Ekonom S&P Global Usama Bati menilai perbaikan PMI di awal kuartal 4 menjadi sinyal positif untuk beberapa bulan mendatang. Dengan permintaan yang tetap solid dan aktivitas industri yang terus menguat. Selanjutnya dari Amerika Serikat, pasar global akan mengamati rilis data pendapatan pribadi, belanja pribadi, serta Core PCE Price Index atau inflasi favorit The Fed. Pasar mengharapkan skenario Goldilocks, di mana pendapatan masyarakat tetap stabil namun belanja mulai melambat. Personal income diproyeksi tetap di level 0,4%, sementara personal spending diperkirakan turun dari 0,6% ke 0,4%. Perlambatan belanja dinilai bisa menurunkan tekanan permintaan dan memperkuat tren disinflasi. Core PCE terakhir tercatat di level rendah 0,2% dan jika sesuai ekspektasi, narasi pemangkasan suku bunga The Fed akan semakin kuat. Potensial melemahkan dolar AS dan menjadi sentimen positif bagi pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Namun resiko perlambatan ekonomi AS belum hilang. ISM Manufacturing PMI masih berada di zona kontraksi di level 48,7, sementara ISM Services PMI tetap di zona ekspansi 52,4, menunjukkan ketimpangan antara sektor jasa dan juga manufaktur. Selanjutnya kita lihat bersama dan pantau bersama pergerakan IHSG pada siang hari ini secara sektoral. Ya, IHSG pada sektoral mayoritas bergerak di zona hijau, di mana sektor finansial terapresiasi 0,08%, non-konsumer dan konsumer juga menguat 0,12% dan 0,98%, perindustrian juga menguat 0,17%. Kita lihat 4 sektor lainnya. Sektor energi
berhasil menguat 0,52%, namun sektor bahan baku tidak bergerak. Infrastruktur juga terapresiasi 0,94%, namun berbanding terbalik dengan properti yang tertekan 1%. Kita lihat 3 sektor terakhir. Sektor teknologi dan kesehatan berhasil bergerak di zona hijau, ada kenaikan 0,6% dan juga 0,38%. Namun sektor transportasi justru tertekan 0,26%. Selanjutnya kita lihat juga mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat berbanding terbalik dengan IHSG, rupiah justru melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ada pelemahan 0,06%. Ke level 16.660 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga bersama bagaimana performa mata uang Garuda terhadap mata uang negara lainnya. Terhadap dolar Singapura, yen dan juga euro, rupiah melemah. Masing-masing 0,07%, 0,46% dan 0,01%.